Budaya. Dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang hukum administrasi negara. Selamat menyaksikan. Materi yang akan kami bahas pada video pembelajaran kami ada 5. Yang pertama adalah pengertian dari hukum administrasi negara. Kemudian yang kedua, ruang lingkup dari hukum administrasi negara. Ketiga, sumber-sumber hukum dari hukum administrasi negara. Kemudian yang keempat, subjek hukum dari hukum administrasi negara. Dan yang terakhir, hubungan hukum administrasi negara dengan bidang hukum lainnya. Berbicara mengenai hukum administrasi negara, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pengertian dari hukum administrasi negara terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian hukum administrasi negara menurut Van Apeldoorn. Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Kemudian, menurut Logeman, hukum administrasi negara adalah seperangkat norma-norma yang menguji hubungan hukum yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melaksanakan tugas istimewa yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara. Menurut Prajudi Atmo Sudirjo, ruang lingkup hukum administrasi negara meliputi yang pertama, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Yang kedua, hukum tentang organisasi negara. Yang ketiga, hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Yang keempat, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Yang kelima, hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah. Dan yang terakhir, hukum tentang peradilan administrasi negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber hukum dari hukum administrasi negara. Sumber hukum dari hukum administrasi negara dibagi menjadi 2, yakni sumber hukum formil dan juga sumber hukum material. Yang termasuk sumber hukum formil adalah undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi atau putusan pengadilan, doktrin atau pendapat para ahli, dan juga traktat atau perjanjian internasional. Selain sumber hukum formil, ada pula sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang berasal dari peristiwa yang terjadi dalam masyarakat atau sebuah peristiwa yang memengaruhi kondisi tertentu dalam masyarakat, seperti kondisi sejarah atau kondisi hukum di masa lalu yang mempengaruhi pembentukan hukum di masa kini. Subjek hukum administrasi negara. Yang pertama ada pegawai negeri. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat dan digaji menurut peraturan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan tugas negara sesuai dengan ketetapannya. Yang kedua, ada jabatan. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka susunan atau suatu satuan organisasi. Yang ketiga adalah jawatan, dinas, dan badan usaha milik negara atau daerah. Jawatan adalah kesatuan organisasi aparatur pemerintahan yang mencakup tugas pemerintahan yang bulat dan merupakan kesatuan dari anggaran negara. Kemudian, sebagai subjek hukum, jawatan berkewajiban untuk memelihara dan menyimpan kekayaan negara atau daerah. Yang keempat, daerah-daerah swapraja dan swatantra. Sebagai kesatuan wilayah, daerah berhak untuk mengurus dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dengan hak tersebut, daerah juga berkewajiban menyelenggarakan kepentingan umum. Yang kelima, ada negara. Negara dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, negara berhak melindungi, mengurus, dan mengatur organisasinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan HAN dengan bidang hukum yang lain. Yang pertama, ada hubungan HAN dengan HTN. Dalam ruang lingkupnya, HTN memiliki fungsi struktural kenegaraan dalam keadaan statis atau diam. Sedangkan untuk HAN sendiri ialah aspek hukum tata negara dalam keadaan dinamis atau bergerak, yang membahas proses bergeraknya fungsi-fungsi organisasi kenegaraan dalam bentuk tata urutan yang biasa disebut sebagai proses administratif. Selanjutnya adalah hubungan HAN dengan hukum perdata. Dalam melaksanakan perjanjian antara badan pemerintahan dan pihak swasta, sepanjang hukum publik itu tidak mengadakan aturan-aturan lain,
untuk suatu perbuatan hukum, maka hukum perdata itu berlaku sebagai hukum umum atau yang lebih kita kenal sebagai lex generalis. Sedangkan HAN itu nantinya akan berlaku sebagai hukum khusus atau lex specialis. Badan-badan hukum pemerintahan itu dapat mengikatkan diri dalam perjanjian berdasarkan hukum privat. Misalnya saja adalah sewa menyewa, terus pengadaan barang inventaris, dan pembelian barang kantor. Materi terakhir yang akan kami sampaikan adalah hubungan hukum administrasi negara dengan hukum pidana. Hubungan hukum administrasi negara dengan hukum pidana terlihat dari segi penegakannya. Hukum pidana memberikan sanksi dalam penegakan hukumnya, baik atas pelanggaran kaidah hukum privat maupun atas kaidah hukum publik, termasuk juga dalam ruang lingkup HAM. Oleh karena itu, dalam aturan hukum administrasi negara juga menggunakan banyak sanksi pidana. Romain berpendapat bahwa hukum pidana dapat menjadi bantuan hukum atau Hebrecht bagi hukum administrasi negara, karena penetapan sanksi pidana merupakan salah satu sarana untuk menegakkan hukum administrasi itu sendiri. Dan sebaliknya, peraturan-peraturan hukum di dalam hukum administrasi negara dapat dimasukkan dalam lingkungan hukum pidana. Sanksi pidana dalam HAN dapat berupa pidana penjara, kurungan, ataupun pidana denda. Sedangkan Utrecht mengatakan bahwa hukum pidana memberi sanksi istimewa baik atas pelanggaran kaidah hukum privat maupun atas kaidah hukum publik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.